Dan Kristus sendiri menyatakannya dalam Lukas 24 ayat 44. Semua harus tergenapi aku sesuai yang tertulis dalam hukum Taurat, para nabi, dan kitab Mazmur. Oke. Nah, dari situ Bapak Ibu, itulah disebut sebagai Jumat Agung dan disebut sebagai hari wafatnya Kristus. Yang perlu diingat Bapak Ibu, yang mereka permasalahkan itu bukan hal yang esensi seperti saya ceritakan. Ya. Bukan hal esensi itu yang diceritakan oleh mereka, tapi yang mereka permasalahkan adalah bagaimana menghitung hari. Kan kita mengatakan bahwa Kristus ya 3 hari 3 malam di dalam kubur. Lalu saksi Yehova membuat teori-teori lain Bapak Ibu, sehingga saya pernah mengalami, saya merayakan Paskah, kata mereka, itu yang sesuai dengan kalender Yahudi, kata mereka. Oke? Tapi kalau kita melihat ya dari perayaan-perayaan saudara kita gereja-gereja, tidak ada yang merayakan hari Rabu perayaan Paskah. Paskah jatuhnya hari Minggu. Karena maknanya memang adalah kebangkitan. Jadi nggak bisa mereka tukar-tukar itu. Seperti yang dilakukan oleh salah satu channel ya, di mana yang memberitahu saya Bapak Ibu, seperti di thumbnail itu adalah orang yang sudah menjadi langganan di salah satu channel, lalu ada pengajaran khusus di dalam channel itu yang hanya bisa dilihat oleh kelompok yang mendukung dia. Maka saya bilang beruntung juga ada dia di sana supaya kita bisa memberikan katekese terkait penyampaian-penyampaian yang keliru tentang perayaan-perayaan itu. Oke, kita kembali kepada Jumat Agung. Kenapa Jumat Agung itu bukan hari kebangkitan? Dan kenapa hari kebangkitan itu pasti pada hari Minggu? Kitab suci menyatakannya Bapak Ibu. Baca saja semua itu. Ketika Maria Magdalena pergi ke kubur itu pada hari pertama Minggu. Ketika ya diceritakan ketika mereka ke kubur ya para murid dalam Injil Sinoptik itu pada hari Minggu. Bukan pada hari lain, maka itu hari kebangkitan. Ya. Jadi nggak mungkin itu tertukar. Sudah pasti sangat alkitabiah Bapak Ibu. Itu kemudian juga alasan mengapa kita merayakan perayaan di hari Minggu. Dikatakan itu adalah hari Tuhan, di mana Kristus menjadikan seluruh ciptaan menjadi ciptaan baru. Ya. Seperti pada hari pertama Tuhan Allah ya menciptakan seluruh ciptaan ya, menciptakan terang dari hari pertama sampai hari ke-6 ya. Dan penciptaan yang dilakukan Kristus itu merujuk kepada kosmik itu. Bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu sungguh atau sungguh baik. Kemudian ketika menciptakan manusia, Tuhan mengatakan sungguh amat baik. Itulah yang kemudian dipulihkan oleh Kristus pada hari kebangkitannya. Nah, jadi itu tidak benar pengajaran semacam itu mengatakan bahwa Jumat Agung tidak alkitabiah. Hari Paskah itu hari kematian, bukan hari kebangkitan. Ajaran siapa? Itu justru ketahuan menentang kitab suci Bapak Ibu. Ketahuan banget. Ya. Oke. Nah, sehingga ya kalau dikatakan perayaan Jumat Agung itu tidak alkitabiah, itu sangat keliru. Sangat keliru. Karena apa? Jelas-jelas ya peristiwa itu terjadi pada ya
hari Jumat Agung setelah dia mencuci kaki para murid, ya esok harinya, Bapak Ibu, itu terjadi penangkapan. Tapi jangan pakai perhitungan kalender sekarang. Perhitungan kalender sekarang sama dengan perhitungan ya yang dipakai pada masa itu. Dan jangan juga memaksakan untuk memakai kalender pada zaman itu untuk sekarang. Bapak Ibu masih ingat bahwa ada pemakaian kalender yang dahulu itu dinilai salah dalam konteks perhitungan. Ada selisih. Ya. Ada kalender Julian misalnya. Lalu disempurnakan oleh kalender Gregorian. Kenapa harus disempurnakan? Kalau tidak, itu ada selisih. Ada selisih hari, bulan, tanggal yang kosong atau yang aneh. Karena perhitungannya tidak tepat. Nah sekarang, kita sebagai pengikut Kristus, perhitungan yang kita pakai kan perhitungan Masehi. Baik itu hari, bulan, tahun. Dunia bahkan memakainya. Kalau kemudian kok dikonversi ya dari perhitungan anggaplah kuno itu ya, dikonversi, tetap tidak ada mengubah esensi apapun. Tetap hari Jumat Agung itu adalah hari wafatnya Kristus, tidak mengubah esensi. Ya. Lalu kita merayakan Sabtu Suci atau Vigili biasanya Bapak Ibu ya. Pada hari Sabtu atau malam Minggu biasanya. Bapak Ibu, pada perayaan itu, ya kalau tadi di Jumat Agung kita membaca lebih banyak dari kitab Nabi Yesaya, penggenapan hamba yang penuh kesengsaraan, kemudian penggenapan ya, terutama di kitab Mazmur, kemudian kisah sengsara misalnya ya dilantunkan itu ya Bapak Ibu, meskipun di minggu itu sudah dibacakan gitu ya. Tapi pada hari Jumat Agung biasanya dilantunkan, dibuat seperti drama atau dilantunkan, kira-kira begitu ya. Kalau saya salah dikoreksi Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, pada hari Sabtu ya atau Sabtu Suci kita sebutnya, oke. Pada malam minggunya atau kurang lebih ya pada sore harinya kita merayakan yang namanya Vigili Paskah, malam Paskah, tirakatan, kira-kira begitu ya kata-katanya, tirakatan atau Vigili Paskah. Nah, Bapak Ibu, pada malam itu bacaan-bacaan itu cukup banyak sebenarnya. Ya, cukup banyak. Saya tidak tahu persisnya, tapi kalau kita mengikuti secara keseluruhan, bacaannya mungkin lebih daripada 20 bacaan. Rasanya itu kisah penciptaan yang pertama. Oke, kisah penciptaan yaitu dilantunkan biasanya ya ada juga yang di Mazmur ya, di Mazmur yang dilantunkan. Kemudian bacaan-bacaan kitab Kejadian ya, dikisahkan bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta. Kemudian dibacakan bagaimana kisah orang Israel mulai dari keluar dari Mesir. Ya, keluar dari Mesir, lalu mereka menyeberangi Laut Teberau. Ya. Lalu diceritakan bagaimana mereka ketika Tuhan menurunkan tulah ya. Seluruh anak-anak sulung bangsa Mesir terutama pada saat itu akan mati. Sementara rumah-rumah orang Israel di mana mereka memotong domba lalu darahnya dioleskan
ya, dioleskan di ambang pintu, maut melewati itu. Melewati. Dari sanalah nanti itu berasal. Oke? Kata melewati atau Pesah dari nanti Paskah, atau nanti dalam bahasa Inggris disebut Easter. Nah, ini juga sering dipersoalkan tentang istilah Easter ini. Lalu ada orang yang cocok logi, oh itu Dewi Ishtar. Nah, ini kan Bapak Ibu, kita memang harus rajin-rajin baca, karena kalau tidak kita mudah dibohongi. Nanti kemudian di perayaan Paskah jangan ucapkan jangan ucapkan Happy Easter. Itu berasal dari kata Ishtar. Saya hanya ketawa kalau ada yang mengatakan itu, Bapak Ibu. Karena bukan itu. Ya, terlalu banyak teori-teori konspirasi. Ya, terlalu banyak teori-teori kosong yang mereka sebarkan, kemudian dikonsumsi oleh orang-orang yang memang tidak mau membaca, ya. Nah, di sini saya hanya menunjukkan pentingnya membaca, ya. Pentingnya kita membaca tentang apa yang disampaikan itu, jangan langsung kita percaya. Oke. Setelah bacaan-bacaan tadi Bapak Ibu, ya, bacaan penciptaan langit dan bumi, kemudian kisah bangsa Israel, ya, keluar dari tanah Mesir, dibebaskan oleh Musa, oke. Kemudian mereka berada di padang gurun, itu ya Bapak Ibu, mereka kelaparan, mereka bersungut-sungut pada Tuhan, lalu Tuhan menurunkan mana, Tuhan menurunkan burung puyuh, itu ya, ada kisahnya itu ya. Lalu mereka akhirnya berjalan ditemani oleh tiang api dan tiang awan, ya. Oke. Lalu mereka berjalan, ya, menuju tanah terjanji. Dan mereka ternyata mengalami berputar-putar di situ karena mereka terus bersungut-sungut kepada Tuhan. Bapak Ibu, semua kisah-kisah itu adalah salah satu dari tipologi perjanjian lama yang digenapi oleh Kristus. Kenapa begitu? Terkait dengan mana misalnya Bapak Ibu? Terkait dengan mana, roti mana? Dalam Yohanes 6 Bapak Ibu baca nanti, di situ Kristus mengklaim diri sebagai, atau bukan mengklaim diri ya, mengatakan dirinya sebagai roti hidup. Dan dia bandingkan dengan nenek moyang bangsa Israel yang memakan mana di padang gurun, lalu mereka mati.